Nah, kalau misalnya ini teman-teman SMK nih, teman-teman SMK kalau kemarin kan ternyata relate banget nih, yang jurusan-jurusan tadi relate sama jurusan di SMK itu relate sama jurusan yang ada di Amikom, di Universitas Amikom Purwokerto. Udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah ini ketemu bareng sama suhu saya lagi Mas Andi Dwirianto. Siap. Nah kalau misalnya yang di edisi pertama kita ngontennya di Makassar ya. Yuk. Di Makassar di Hotel Swiss Bell. Itu yang part 1. Tapi karena kayaknya obrolannya bakal panjang dan bakal asik, jadi ada part 2-nya. Siap. Nah, ini part 2-nya kita lagi di mana nih Mas Andi? Kita di rooftopnya gedung utama Universitas Amikom Purwokerto. Wih, gedung baru nih ya. Yuk. Nah, jadi guys, kita lagi ada di rooftopnya gedung utama Universitas Amikom Purwokerto. Ya, ini ya. gedung baru. Kemarin soft launch, yang grand launchingnya sudah belum? Sudah. Oh, grand launchingnya juga udah. Iya. Iya. Alhamdulillah, berarti ini sudah diresmikan, sudah 100% berfungsi ya. Iya. Nah, ada yang di sini berarti untuk gedung apa aja, Mas? Beberapa fungsi ya kayak rektorat, kemudian beberapa unit atau lembaga itu di sini. Jadi ada tadi rektorat, kemudian ada direktorat juga, direktorat keuangan, perencanaan di sini, kemudian LPPM, LP3M juga di sini. Nah, kalau untuk perkuliahan ini lebih ke Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Oh, fakultas bisnis. Ya, jadi kalau gedung yang sebelumnya itu boleh dibilang sekarang full untuk Fakultas Ilmu Komputer. Oke. Gitu. Jadi yang kemarin apa? Ada sistem informatika, teknologi itu di sana semua ya, di gedung lama ya. Yes. Itu di gedung yang sebelah selatan. Oke. Nah, ini yang baru boleh dibilang gedung utama karena ya rektorat di sini. Nah, gitu. berarti Mas Andi ngantornya sekarang di sini. Iya. Dari Saya jam per 8 pagi. 1 Agustus kemarin. Per 1 Agustus Iya. sudah full di sini. Saya sudah full di sini. Dari jam Ya normalnya jam 8 sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 normal. sore. Normalnya. Ini lagi agak normal. Iya. Jadi karena Mas Andi sibuk, jadi memang harus didatengin. Siap. Datengin. Tadi asalnya mau ngajak makan nasi Padang, tapi kayaknya nanti lagi. Itu ada. Ya, itu untuk part 3. Oke Mas Andi. Siap. Kita lanjut dari video yang kemarin kita sharing-sharing di Makassar ya. Oke. Kalau sharing-sharing di Makassar kan Mas Andi sudah cerita soal Universitas Amikom itu kayak gimana, kemudian ada jurusan apa saja, kemudian juga kalau nggak salah tuh kemarin kan saya sharing nih, kalau di PT Kombas Digital Internasional kan kami ya kita karena Mas Andi juga orang Kombas itu mendampingi 6 jurusan. Kalau sekarang jadi 5 kan. Jadi yang pertama jurusan pemasaran, yang kedua jurusan perkantoran, MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yang ketiga itu PPLG, pengembangan perangkat lunak dan GIM. Terus yang keempat TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Terus yang terakhir ini dulunya namanya multimedia dan desain grafika, kemudian dilebur jadi DKV, desain komunikasi visual. Nah, sekarang kita lanjut nih obrolan yang kemarin nih Mas. Ya, siap. Nah, kalau misalnya ini teman-teman SMK nih, teman-teman SMK kalau kemarin kan ternyata relate banget nih, yang jurusan-jurusan tadi relate sama jurusan di SMK itu relate sama jurusan yang ada di Amikom, di Universitas Amikom Purwokerto. Ya. Gitu. Nah, nanti proses belajarnya kayak gimana sih Mas Andi? Bisa di-share nggak nih biar teman-teman yang di SMK kebayang nih kalau mau melanjutkan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, terus nanti ngapain?
sama kayak zaman SMK nggak gitu? Ya. Tentu berbeda, sangat berbeda. SMA, SMK dengan kuliah itu sangat berbeda. Kenapa? Karena kalau SMA, SMK itu kan jam sekolah sudah ditetapkan ya. Katakanlah semua itu sama, boleh dibilang sama, mulai jam 7 ya. Jam 7 ya, sekitar jam 7 sampai jam sekian, jam 3 atau jam berapa? Jam 4. Gitu ya. Iya, jadi ada quotes Allah tahu aku kuat, makanya aku pulang jam 4. Mantap. Itu curhatannya anak SMK. Siap. Ya, lanjut. Kalau untuk kuliah itu nanti beda. Jadi enggak Senin sampai Sabtu jam sekian sampai jam sekian, tidak. Tapi perkuliahan itu ada yang namanya proses pembelajaran itu diukur dengan yang namanya SKS, Satuan Kredit Semester. Yang mana SKS itu dalam satu semester itu maksimal itu 24 SKS. Maksimal satu semester 24 SKS. Iya. Yang artinya itu maksudnya adalah nanti tiap minggu kita 24 itu maksudnya gitu ya. Karena 24 SKS itu satu semester itu boleh dibilang standarnya 16 pertemuan ya. 24 SKS ya, itu 16 pertemuan 16 minggu ya, kira-kira seperti itu. Walaupun nanti ada pertemuan tuh ada tatap muka, ada penugasan macam-macam gitu ya. Tapi paling kan 16 pertemuan. Satu SKS itu berapa jam? Nah, satu SKS itu 50 menit untuk teori dan 100% untuk praktik. 100 menit untuk praktikum. Oke, jadi satu SKS itu terdiri dari 50 menit ya, teori dan 100 menit untuk praktek. Ya. Nah, sehingga satu hari itu paling 2 atau 3 mata kuliah. Karena satu mata kuliah ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, tergantung. Ya, ada yang kalau 2 SKS berarti mayoritas itu kemungkinan teori toh. Itu artinya 100 menit pembelajaran teori. Tapi kalau 3 SKS ada yang full teori, ada yang 2 SKS-nya teori, satu SKS-nya itu praktikum. Itu seperti itu, Om. Itu sehingga itu satu hari paling 2 mata kuliah. 2 sampai 3 mata kuliah. Total seminggu itu 8 ya, kalau serendah-rendahnya mungkin 6 ya. 6 tapi 6 sampai 10 mata kuliah per minggu. Gitu. Dan itu bisa saja kuliahnya di hari Senin katakanlah mulai jam 8 kemudian jam 12 sudah selesai. Itu sangat mungkin. Ada hari Selasa mulainya misalnya jam 12 jam 13 ya biasanya ya. Jam 1 siang sampai cuma jam 4. Ada yang selang-seling. Nah, itu tergantung memang susunan jadwal. Gitu. Jadi mahasiswa nanti kalau semester 1 sih biasanya paket ya. Tapi nanti semester 2 itu sudah bisa mulai kayak macam milih ini sendiri. Jadi daftar mata kuliahnya ada, tapi nanti kayak kelas dan sebagainya nanti ada bisa memilih ya. Kira-kira seperti itu, Om. Oke. Berarti kalau misalnya di SMK ya, Mas Andi ya, itu kan memang idealnya lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Ya. Nah, kalau di Amikom juga tadi kan dari ada yang 50 menit teori, 100 menitnya praktek. Ya. Berarti memang di Universitas Amikom lebih banyak prakteknya juga ya daripada teorinya ya? Atau tergantung mata kuliahnya? Tergantung mata kuliahnya. Jadi tadi kalau satu mata kuliah ada yang teori semua, itu 2 SKS bahkan 3 SKS teorinya teori semua gitu ya. Ya kayak bahasa Indonesia, MKDU ya. MKDU itu rata-rata 2 semester 2 SKS. Ya. Tapi beberapa mata kuliah 3 SKS itu ada praktikumnya. Nah, yang 2 SKS itu theoretical di kelas 100 menit. Karena teori kan 1 SKS-nya 50 menit tuh. Iya. Sehingga 2 SKS 100 menit. Teori kan 100 menit. Yes. Kemudian 1 SKS praktikum di lab itu juga sedikitnya 100 menit. Oke. Dan itu sangat mungkin nanti ada yang di penugasan atau outclass atau apa. Ada outing class-nya? Ada. Kalau outing class kemana tuh? Nah, cuma memang belum semua prodi ya. Jadi yang saya sudah
pastikan ada macam outing class itu yang bisnis digital. Itu pernah ke dulu kampung marketer juga. Oh iya, tempatnya Juga Mas Novi Bayu. Iya. Ke Banjar juga kayaknya sudah, saya agak lupa itu. Ya. Ke tempatnya Pak Cahyo. Iya. Itu kayaknya juga sudah. Kemudian kalau ilmu komunikasi juga sepertinya ada. Ilmu komunikasi ada. Tapi kalau untuk yang sistem informasi, teknologi informasi sama informatika kayaknya tidak, karena lebih eksakta juga ya. Itu outing class beda dengan magang? Beda. Jadi macam kayak kunjungan. Kayak kunjungan industri gitu ya? Iya. Kalau di SMK namanya KI, kunjungan industri. Kira-kira seperti itu. Ya. Terus ya seperti itulah kira-kira. Nah nanti kalau kayak magang itu nanti boleh dimulai di semester 5 Semester 5. Ya. Itu ada yang namanya MBKM. Nah, ya. MBKM itu macam-macam. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Nah, secara garis besar penyelenggaranya itu ada 2. Pertama kementerian, yang kedua lokal atau Universitas Amikom Purwokerto sendiri. Kalau kementerian juga macam-macam kan ya, skemanya. betul. Mahasiswa kita juga ada yang kampus mengajar, itu saya juga mendampingi kebetulan. Saya mendampingi dari nggak cuma Amikom, tapi mahasiswa dari luar kampus juga, gitu ya. Ada juga MSIB, magang dan studi independen bersertifikat, itu kementerian. Ada juga apalagi pertukaran pelajar. Ini mahasiswa saya kebetulan. Itu ada yang diterima pertukaran pelajar itu di Bali Ya. Dan kemarin selisih 1 hari pemberangkatan. Saya di YIA itu hari Selasa ya. Mahasiswa saya Rabunya. Nah itu ngabari di YIA. Berarti nggak sempet dadah dong ya? Nah nggak sempet. Gitu. Nah kalau yang kampus mengadakan itu ada magang juga, kemudian ada studi independen juga, ada project atau riset ada. Jadi kalau MBKM itu artinya 1 semester full, tergantung skemanya. Kalau kampus ngajar berarti mengajar di SD atau SMP tergantung sekolah yang ditentukan oleh Kemendikbud, Putristek. Jadi 1 semester kita di sana, nanti dikonversi menjadi beberapa SKS. Ya ada sedikit macam kayak monek lah untuk penyetaraan nilainya itu ada. Ngajar mau pertukaran pelajar mau MSIB magang itu berarti 1 semester di luar gitu ya. Efektif itu 1 semester itu 4 bulanan ya, efektif itu 4 bulanan gitu. Kemudian selain itu ada juga tugas praktek itu bisa juga macam kayak ikut perlombaan nanti dikonversikan menjadi tugas praktek. Kemudian macam-macam apalagi itu namanya perlombaan ya, KKL. Nah di Amikom juga ada yang namanya KKL. Ini skemanya mirip dengan KKN tetapi boleh dibilang versi mini lah. KKL itu juga kuliah kerja lapangan. Iya. Itu berapa lama? Nah itu kalau overall itu 1 bulan ya, tetapi di lapangannya efektif itu 2 minggu. Jadi yang 2 minggu itu untuk persiapan, untuk macam-macam yang lain. Ya, ada pembekalan juga mungkin ya kayak gitu ya. Iya. Itu kemarin saya juga ikut dampingi juga mahasiswa KKL. Saya di 3 desa di desa Windujaya, di desa Kalisalak sama desa Baseh. Oh masih dekat-dekat ya Banyumas di sini ya? Karena memang untuk KKL-nya Amikom itu concern masih di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banyumas. Itu berarti KKL-nya berhubungan dengan teknologi juga, mereka harus praktek ilmunya di desa ya? Pasti. Itu ada namanya KKL itu kan ada mutualisme simbiosis. Nah itulah ya. Jadi mahasiswa dapat ilmu, masyarakat juga dapat ilmu, kan seperti itu. Nah itu sedikitnya rata-rata itu akan ada macam 5 proker utama. Jadi dan ini ngepost di desa. Ya, berarti mereka ngekos di sana ya? Tergantung. Kalau dekat bisa dilaju. Dekat bisa dilaju. Tapi kalau dulu program kita terjauh kan Tambak sama Sumpyuh.
Itu ya, lumayan. Ya, kalau nggak salah malah wajib kos, gitu ya. Nah itu 5 proker itu ada misalnya kita kolaborasi dengan Kominfo Kabupaten sama dinas Kominfo Kabupaten. Ya, dinas Kominfo Kabupaten itu mengaktifkan website desa, juga macam kayak persuratannya gitu. Jadi apa tuh e-office lah. Kemudian yang kedua membuat video profil untuk desa. Ini juga nanti bisa dicek di YouTube, bagus-bagus kok, bagus-bagus. Kemudian yang ketiga ngajar di SD atau SMP yang ada di desa itu, punya kewajiban minimal 1 kali atau 1 kelas ya sosialisasi ya, ngajar literasi. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah ngajar juga, boleh ke Pemdesnya, boleh ke perangkat ya, boleh ke lembaga desa atau macam-macam kayak Karang Taruna, Darwis, macam-macam boleh. Kemudian yang terakhir adalah mendampingi pelaku usaha. Jadi untuk digitalisasi UMKM di desa-desa tersebut. Keren, gitu Om. Jadi ya lumayan padat. Ya memang padat ya. Dan tadi ya jadwalnya memang nggak seperti anak sekolah yang sudah rutin gitu ya, sudah teratur. Saya berangkat jam segini. Hari Senin itu pasti mapel 1-2 mapel ABC, Selasa mapel kayak gitu ya. Nah, pesan saya kalau nanti berkuliah ya. Ya tadi kalau boleh saran tentu Amikom gitu kan. Gitu. Tapi mau dimanapun kalau di Amikom nanti boleh kontak saya, boleh pendampingan khusus boleh. Oke, siap. Gitu kan. Satu sih kalau menurut saya itu, kalau bahasa saya itu gunakan aji mumpung. Aji mumpung dong. Gimana tuh aji mumpung tuh? Ya, intinya adalah mumpung masih muda. Itu utamanya itu. Kenapa? Karena masih muda itu. Karena masih muda belum tua. Satu, semangat gitu kan. 2, itu waktu. Saya bilang waktu muda itu longgarnya minta ampun gitu kan. Kuliah ya sibuk, ada kuliah, ada tugas apa segala macam, tapi saya bilang, mohon maaf, saya bilang sibuk apa gitu kan, masih bisa. Intinya adalah tadi, mumpung banyak waktu gunakan untuk belajar, dan belajar itu nggak harus di kampus. Betul. Banyak juga kayak Kominfo itu kan juga banyak. Kemarin saya buka website Kominfo, ada pelatihan Metaverse. Saya menyayangkan gitu. Kenapa? Karena sayangnya hanya untuk mahasiswa Om. Coba kalau harus daftar lagi nih kita. Saya pasti daftar, karena offline di Jogja 1 hari tuh. Kan asik tuh. Gitu kan. Nah, informasi-informasi yang seperti itu saya share ke mahasiswa, khususnya bimbingan akademik saya. Kan gitu. Nah, kemudian ternyata mahasiswa bimbingan akademik saya juga cukup aktif ternyata. Ada yang sudah ngikut ABC programnya Kominfo juga Om. Nah ini saya juga wah asik nih, seru nih, mahasiswa banyak yang aktif juga gitu. Kemudian selain itu perlombaan dan beasiswa. Lomba-lomba itu banyaknya minta ampun. Mau yang ada umum ataupun yang khusus, banyak sekali. Khusus dari Kementerian Pendidikan, maksud saya skill. Skillnya umum. Contoh ya macam-macam ya, kayak tarik tambang. Bukan ya? Itu non akademik. Ada juga gitu ya. Ada juga. Kalau bisnis daring prodi bisnis digital itu bukan tarik tambang. Tarik tunai. Nah, itu lomba tarik tunai. Iya. Bisa juga bisa. Nah, itu ada yang macam kayak business plan, ada yang desain grafis, ada yang pemrograman, macam-macam. Apapun itu, poinnya menurut saya mumpung masih muda, betul, optimalkan tuh. Ya, karena yang kayak gitu nggak ada pas zaman kita kuliah. Iya, itu nggak ada. Itu yang kemarin saya bilang saya nyesel kan Om. Iya, nyesel lahir lebih dulu. Jadi zaman kita kuliah kan apa sih ya, lomba-lomba paling pidato bahasa Inggris kayak gitulah yang tapi yang memang spesifik
sesuai dengan kejuruannya kan Iya. masih jarang. Iya. Kemudian seminar, workshop. Itu juga nggak ada dulu. Dulu saya pas itu ikut itu pas udah kuliah. Saya tahu aja semester 5 Om baru tahu ada workshop, tahu ada seminar, tahu beasiswa aja semester 7 kan kasihan sekali saya. Kalau saya semester 4 sudah dapat beasiswa. Nah itulah gitu ya, makanya Karena dulu jadi aktivis, jatah aktivis. makanya sebagai bentuk balas dendam saya infokan ke mahasiswa info-info yang tadi saya bilang mumpung Iya. itu yang bisa diakses mahasiswa. Dan belum sesibuk Mas Andi nih. Mas Andi kan luar biasa nih, kemarin kita di video pertama udah cerita kan, jadi dosen di Amikom iya, di PT Kombas iya, jadi direktur akademi, di rumah juga ada bisnis, plus jadi Pak RT. Wah, luar biasa. Gitu. Kayaknya satu hari 24 jam aja kurang ya. Siap. Masih kurang Om. Masih kurang ya. Ya tadi Oke. Om Tri datang kan juga ada mahasiswa juga. Iya. Ini memang harus janjian dulu sama Mas Andi. Nah, ini kan sekarang SMK itu juga sudah kurikulum merdeka ya. Nah, di kurikulum merdeka memang saya lihat pola belajarnya itu sudah mulai mendekati ke perguruan tinggi, Mas Andi. Ya. Jadi di kelas 1 itu materinya memang meskipun sudah ada jurusannya ya, tadi jurusan pemasaran, MPLB, perkantoran, terus PPLG, TJKT dan yang lainnya, tapi di tahun pertama itu masih sifatnya sangat umum, masih MKDU lah. Ya. Jadi belum spesifik ke penjurusan kompetensi masing-masing jurusannya. Jadi kalau di tahun pertama itu hanya ada 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah informatika, itu sifatnya sangat umum. Terus yang kedua dasar-dasar kejuruan, jadi dasar-dasar sesuai dengan jurusannya. Baru yang spesialisasinya itu baru di kelas 2 gitu. Baru, dan yang serunya juga di SMK itu sekarang sudah ada mata pelajaran pilihan, jadi sama kayak kuliah kita. Ya. Ada mata konsentrasi kejuruannya, ada konsentrasi kejuruan, dan baru ada mata kuliah pilihan. Ya. Jadi bisa nih, saya misalnya jurusan pemasaran, pengen ngambil akuntansi, itu bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di SMK terutama yang sekarang baru masuk kelas 1 ya, itu sudah full kurikulum merdeka, harusnya sih nggak kaget gitu ketika nanti masuk ke kuliah ke Universitas Amikom contohnya. Itu kan juga sistemnya kurang lebih sama lah, kecuali yang sekarang kelas 3 ya. Kalau yang sekarang kelas 3 itu memang masih pakai full kurikulum K13 Ya. gitu. Nah, lanjutnya Mas Andi, kalau nanti sudah pada kuliah di sini, itu prospek setelah lulusnya gimana? Oke. Sangat terbuka ya. Jadi 11-12 ya sebetulnya. Artinya ada banyak pilihan. Jadi kalau SMK itu BMW, ya di sini pun juga kurang lebih BMW kan gitu. Jadi ada nanti setelah lulus boleh bekerja. Dan insya Allah akan lebih kompeten. Kenapa? Karena lulusan di Universitas Amikom Purwokerto itu, mahasiswa lulus itu 1 ijazah otomatis, ya kan? Apa tuh namanya? Bisa Eskom, bisa lain sebagainya, tergantung prodinya. Gitu. Kemudian yang kedua, selain sertifikat, selain ijazah S1-nya. Ya, itu ada didampingi yang namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Itu kayak apa tuh SKPI itu? Bentuknya kayak apa? Ya bentuknya mirip kayak ijazah. Ya. Tapi nanti di SKPI itu akan muncul katakanlah beberapa daftar kegiatan yang dilakukan selama dia jadi mahasiswa. Contoh tadi perlombaan. Terus apalagi ya pokoknya kegiatan kemahasiswaan lah. Nah itu nanti ada SKPI itu. Tuh. SKPI yang mengeluarkan berarti dari kampus. Bahwa misalnya si Tri nih, pernah juara lomba menggambar. Yes. Seperti itu. Ini ada validatornya gitu kan. Ada SKPI. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu mahasiswa Amikom itu lulus itu didampingi minimal 3 sertifikat internasional bahkan. Jadi ada sertifikat kompetensi ya. Yes, kompetensi. Ada bahasa Inggris, kemudian
juga yang multimedia, ada yang pemrograman, itu ada semua. Jadi makanya apa namanya, gabung di Amikom tadi lulusannya prospeknya bisa lebih unggul ya, karena ya, tadi ada selain ijazah ada SKPI, ada 3 sertifikat yang bahkan boleh dibilang internasional gitu kan. Karena memang yang mengeluarkan itu emang yang berwenangnya ya, yang berwenang, bukan itu. abal-abal lah. Nah kemudian saya tambah lagi nih Om. Oh iya, itu bagi yang mau bekerja kan gitu ya. Nah yang mau berwirausaha ya ini juga pilihan tepat. Kenapa? Karena visinya itu kan kampus technopreneurship. Technopreneurship. Bahkan promo nih Om, saya juga baru ngeluncurin buku technopreneurship. Saya belum post. Penulis buku juga ternyata Mas saya Andi. Bukan cuma saya sih, ada berlima. Ada beliau Pak Imam Tahyudin, Pak Dekan. Kemudian ada saya, ada Pak Rahman Rosidi, Mas Amang, Mas Amang. Ada Bu Yusida sama beliau Pak Waidi, berlima kalau nggak salah kami kemarin nyusun buku Pak Waidi yang NLP itu. Yes. Beda. Oh iya. Yes. Nah, kenal juga dengan beliau. Nanti berarti itu ya. Saya harus dapat bukunya, minta tanda tangannya. Oh, boleh. Mas Andi ini. boleh. Nah, itu tadi visinya technopreneurship. Nah, sehingga jelas ada mata kuliah technopreneurship dan saya ngampu. Kebetulan semester ini, besok Gasal ini, Ganjil ini itu saya diamanai di informatika 4 kelas. Ya, itu semester berapa? Satu. Oh iya. Jadi memang ada yang di fakultas ini atau prodi ini semester 1, ada yang di prodi lain semester 2 seperti itu. Iya. Jadi tergantung apa tuh namanya desain kurikulum. Karena ini kan hal yang fundamental ya, jadi harus ditaruh di depan. Yang jelas ada technopreneurship itu, dan ya kalau beruntung boleh dong saya bilang beruntung. Iya dong. Yang ngampus saya. Zaman kita mana ada kayak gitu kan? Enggak, selain itu maksud saya yang ngampus saya. Itu nanti di mata kuliah itu bagaimana apa namanya membentuk karakter wirausaha sampai ya spesialisasi kita gimana marketing online-nya ya gitu. Itu saya. Tapi kalau technopreneur kan nggak harus selalu digital marketing kan ya? Tidak harus. Gitu, misalnya teman-teman yang mau jadi programmer gitu kan, bisa yang jadi desain grafis. Luar biasa. Ininya peluang. Ya mohon maaf, itu ya sering saya sampaikan. Mohon maaf ya sekali lagi ya. Nggak perlu minta maaf juga sih. Oh ya, mohon maaf. Barangkali ada yang mohon maaf tersinggung gitu kan. Jadi kalau boleh saya bilang, zaman kayak gini tuh harusnya nggak ada alasan nganggur. Ya, sepakat. Serius gitu ya, mohon maaf. Sepakat. Karena dengan digital, dengan medsos, insya Allah sangat mudah. Yang penting opah lah, orang mama. Yes. Ada simple tricky. Saya suka yang simple gitu kan, simple tricky. Yang suka simple dan tricky nih. Ya simple yang tricky kan gitu. Ya, gimana? Sangat mudah lah gitu ya, dan itu saya apa namanya ya kita bahas, kita diskusikan di salah satu mata kuliah itu, technopreneurship, jadi macam bikin bisnis plan. Tapi tadi saya bilang bukan hanya membuat plan saja, harapannya adalah sampai execution kan gitu. Harus, karena teman-teman mahasiswa nih, mahasiswa lain ya, itu banyak kan yang suka konsultasi sama saya nih, Om Tri pengen bisnis dong, terus mereka bikin bisnis plan tapi ternyata bisnis plan ini terlalu pusing. Yang terjadi adalah mereka bingung dengan bisnis plan-nya sendiri, Mas Andi. Akhirnya bisnisnya tutup sebelum dibuka. Nah itu. Nah ini juga sering, kasihan banget. Sering banyak pertanyaan. Bagusnya itu kalau jalanin bisnis rencanain dulu apa jalan dulu. Nah itu juga banyak pertanyaan seperti itu. Iya. Ini jawab apa enggak nih pertanyaan? Nggak usah. Itu nanti buat next aja. Rahasia. Gitu. Iya. Nah selain technopreneurship, ada beberapa mata kuliah kalau di sistem informasi, karena saya di sana, apalagi konsentrasinya e-bisnis, itu wajib. Saya bilang, Pak mahasiswa wajib bikin menentukan usaha by riset, kemudian how to optimize. Ya, itu keren. Jadi untuk berwirausaha ya harusnya sangat bisa, sangat mungkin. Apalagi zaman kayak gini ya. Ya, pesan saya ke mahasiswa gitu ya. Kalau yang laki-laki itu
itu wajib wirausaha. Jadi kerja itu boleh kalau saya, bukan wajib kerja ya. Kerja itu boleh, wirausaha wajib. Yes. Gitu kan, dan saya coba memberi contoh kan gitu. Ya, contohnya sudah jelas. Ya, karena cowok itu penting. Yes. Ini punya bangun bisnis sendiri karena yang namanya jatuh cinta. Itu ini cukup pakai perasaan. Tapi memelihara cinta itu harus pakai penghasilan. Itu kemudian kalau cewek juga penting Om, wajib Om. Kenapa Om? Karena gitu kan. Isunya loh Om. Baru isu ya. Isu ya. Isunya itu laki-laki itu kebalik, perempuan itu godaannya adalah kalau nggak punya duit Om. Gitu kan? Tapi kalau laki-laki godaannya kalau punya duit Om. Ya. Buat beli betul. Ya kan? Tamiya. Nah, sehingga jadi seorang istri nantinya, perempuan kan kodratnya seperti itu. Tetap harus mandiri. Jadi jangan mengandalkan laki-lakinya, tetap harus gitu. Ya meskipun kodratnya belanja ya. Kodratnya belanja, tapi saya mengajarkan jadilah mandiri. Ya. Jadi tidak mengandalkan pasangannya gitu ya. Tapi itu yang disebut keluarga workshop. Nah, suami working, istri shopping. Nah, itu cocok tuh, sepakat. Gitu. Jadi yang laki-laki wajib punya usaha, yang perempuan juga wajib juga. Gitu. Karena memang era seperti ini tadi usaha dari rumah cukup kok. Itu fakta kok. Jadi nggak ada alasan sih menurut saya. Nah, kalau pilihan tepat Om. Iya. Nah, kalau misalnya yang ternyata pengen melanjutkan gimana Mas? Kan tadi bekerja udah, wirausaha udah. Kalau yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gimana? Boleh. S2-nya ada apa aja? Bocorannya ini kami lagi nyusun S2 untuk informatika Om. Bocorannya. Bahkan ini lagi digodok, ini bocor lagi nih Om. Banyak bocoran. Mungkin jadi fast track. Jadi fast track itu kalian daftar, lulus bisa langsung S2. Mantep kan? Keren. Jadi 4 atau 5 tahun 5 tahun S2. Iya. Nah, kalau udah S2 ya maaf kate Om, relatif lebih enak. Gitu kan. Mau ngajar bisa, mau ngapain bisa, jadi konsultan kementerian juga bisa, tenaga ahli kan ya. Tenaga ahli kan syaratnya S2. Gitu. Jadi banyak dikontak lah gitu kan, banyak dikontak. Makanya sibuk dong. Iya, seperti itu Om. Itu bagian dari konsekuensi Om. Oke. Gitu. Terakhir nih Mas Andi. Siap. Mungkin kan ada beberapa juga teman-teman SMK yang sebetulnya udah minat banget nih. Oh nih ternyata jurusan di Amikom relate banget sama aku dulu SMK, terus relate banget sama passionku, tapi kayaknya dari sisi keuangan belum yakin nih. Beasiswa kayak gitu ada nggak sih? Itu Om, itu yang saya bilang, saya balas dendam. Gitu kan. Satu, beasiswa itu ada yang dimulai dari ketika baru daftar. Yang kedua ada yang ongoing. Itu. Kemudian keduanya itu bisa ada macam-macam pendanaan. Sedikitnya ada pendanaan. Pertama dari pendanaannya. Pertama dari pemerintah, gitu ya. Kemudian yang kedua ada beasiswa juga dari kampus. Itu ada syarat ketentuan. Dan yang ketiga ada dari mitra kampus. Jadi mitra ada rekanan. Oke. Jadi kampus juga selain tadi ya dengan pemerintah, dengan pihak swasta kayak CSR-nya lah. Nah ini juga mereka juga provide beasiswa. Ada sewa beasiswa. Ada yang mulai dari masuk, gitu ya, sampai lulus dengan catatan mereka tidak turun prestasinya, juga ada macam-macam syarat. Gitu ya. Tapi ada juga yang ongoing, artinya yang baru semester berapa, awalnya nggak beasiswa ya, tapi nanti di tengah jalan jadi beasiswa, itu juga ada, sangat mungkin ya. Dan berarti nggak usah terlalu khawatir ya teman-teman ya. Dan boleh bocorannya itu intinya cukup banyak. Ya, salah satu skema terbesar, salah satu ya saya bilang itu adalah KIPK. Itu salah satu slot mungkin yang banyak di Amikom itu, banyak lah intinya. Jadi
Ya follow aja Instagramnya Amikom Purwokerto. Itu nanti akan di mana ada, Instagramnya ya. Amikom Purwokerto itu namanya apa? Search aja, saya agak lupa tepatnya, tapi itu Amikom Purwokerto. Oke, Gitu ya, itu search aja. kalau websitenya? Kalau websitenya juga amikompurwokerto.ac.id. Oke. Itu juga ada kelasnya, prodi-prodinya, ada IG-nya sendiri-sendiri, websitenya juga ada. Ada fotonya Mas Andi kan? Di website utama ada tentu. Ada nggak ya? Saya lupa malah Om. Sebagai ketua Ya, LP3M. Ya, saya websitenya masih LPM sih, tapi ada. Kalau di sana jelas, saya terpampang di depan. Yes. Gitu. Gitu, jadi kan jelas gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih Mas Andi waktunya. Siap. Semoga teman-teman SMK dapat gambaran nih nanti kalau misalnya masuk Amikom tuh proses belajarnya kayak gimana, kemudian tadi peluang setelah lulus, termasuk tadi ada informasi penting soal beasiswa juga. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Gitu. Oke gitu aja teman-teman, terima kasih waktunya Mas Andi. Oke, sama-sama. Nanti kita akan bikin part 3-nya. Siap. Oke, selamat siang, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.